Kalau Bang Rafli jadi presiden, apa yang Bang Rafli lakukan terhadap Ruslan Buton? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan berat sekali. Ketika Ruslan Buton mengeluarkan statement pidatonya, apa itu bisa dikatakan makar? Ya, pendapat. Bang Rafli tidak takut nanti kalau dituduh makar? Ya, kan. Kerisauan Ruslan Buton itu kan ketika melihat TKA, Bang Rafli. Lalu bangkit semangat patriotisme kebangsaannya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari aspek hukum bagaimana? Hampir setiap hari itu saya dapat postingan tentang anti PKI, ketakutan bangkit PKI, segala macam. Ini isu PKI ini sebetulnya memang ingin bangkit ada atau hanya sekedar pemikiran, bukan gerakan, atau isu ingin memecah belah kebangsaan? Apa sebetulnya yang terjadi? Pengamatan Bang Rafli. Kalau ini agak berat saya menjawabnya. Bang Rafli vokal setelah tidak jadi komisaris di Pelindo 1. Nah, ini pertanyaan ngiri-ngiri sedap. Tapi setelah itu Ustadz sempat ketemu dengan Pak Prabowo nggak? Setelah beliau kalah lalu jadi Menhan. Orang komplain pilkada DKI ya sama Pilpres 2019 ini bawa-bawa agama. Jadi dianggap wah ini politik sektarian, politik kadrun, politik kampret ya kan, lawannya cebong. Itu gimana Ustadz menanggapinya? Ustadz? Saya mengajak masyarakat dan jamaah untuk memilih pemimpin yang memperhatikan aspek ibadah, aspek sholat. Dan ketika kita lihat dulu ada wacana seseorang yang bukan orang Bali dan bukan Hindu mau dicalonkan menjadi gubernur Bali, masyarakat Bali juga menolak dengan lembut. Saudara-saudara kita di Bali mengatakan masih ada orang Bali. Lembut. Artinya apa yang dirasakan oleh umat Islam itu dirasakan juga oleh siapapun. Kita tetap menjunjung Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah titik temu perbedaan-perbedaan kita. Tapi di sisi lain, salahkah saya ketika mengajak jamaah untuk memilih pemimpin? Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki, kita bukan teokrasi. Ketika saya mengajak jamaah, saya tidak memaksa jamaah, saya menceritakan itu kepada jamaah. Maka saat itu kita sebenarnya sedang mengamalkan demokrasi Pancasila. Suara terbanyak adalah suara yang menang dengan penuh keadilan dan kesadaran masyarakat untuk memilih. Saya kira itu bagian dari demokrasi, Bang Rafli. Ustadz kemudian secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa Ustadz mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Pilkada DKI, pasangan Anies Sandiaga Uno. Alasannya kenapa Pak? Karena kan bisa memecah belah umat, karena Ustadz ini kan milik semua umat Islam gitu ya. Sementara kita tahu di sebelah pasangan yang lain kan juga umat Islam banyak juga. Kenapa Pak? Pertama, ada yang kita sebut sebagai bingkai kebangsaan, ukhuwah wataniyah, bersaudara karena satu bangsa dan setanah air. Bahkan yang lebih besar lagi daripada itu, kita tidak pernah ganggu bule-bule yang datang ke Riau. Mereka ingin melihat Siak Sri Indrapura, kerajaannya, manuskripnya. Kita hormati mereka sebagai manusia. Namanya ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama satu jenis manusia, saudara kemanusiaan. Diperkecil lagi saudara kebangsaan. Tapi ada lagi yang lebih kecil lagi, saudara satu agama, satu keyakinan. Selama kita tidak menjelekkan orang, selama kita tidak membuli orang, tidak menghinakan orang, kita berbicara tentang masalah bagaimana rahmatan lil alamin. Dan itu adalah bagian dari satu pilihan. Saya sebagai warga negara menunjukkan suara saya
dan itu dilindungi, diakui oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya merasa bahwa ini berbeda itu dinamis. Dalam Islam kita diajarkan ada perbedaan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dalam perbedaan itulah ada simfoni yang begitu indah. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu ini satu saja semuanya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Justru dengan perbedaan kamu itu Allah menguji kamu. Dan sampai hari ini alhamdulillah di tengah perbedaan saya masih tetap berteman baik dengan sahabat-sahabat yang berbeda agama, berbeda partai, berbeda pilihan. Bahwa kita ada bully-membuli di internet, ada buzzer, ada macam-macam. Saya kira Bang Rafli juga merasakan itu, dan saya pikir itu bagian dari dinamika, bagian dari bunga-bunga dakwah bagi saya. Tad, kalau sudah muncul bully itu bagus, Tad. Artinya berhasil itu kalau kita bikin YouTube channel. Tapi kalau bilang simfoni yang indah tadi itu Bob Tutupoli itu zaman dulu, tapi yang baru Once. Saya sedang mancing Bang Rafli, masih ingat lagunya atau tidak? Oh, masih ingat loh. Burung-burung pun bersenang. Oke. Tapi yang Ustadz dukung itu tiba-tiba masuk kabinet, ya kan? Ini orang bilang kampret ini kehilangan penghulunya. Mohon maaf ya, bahasanya terus terang aja. Lalu kemudian Ustadz nggak kecewa, Tad. Dua hal. Pertama, yang Ustadz dukung kalah, ya, kalahnya 2 kali, Tad. 3 kali bahkan kalahnya kan. Dulu pernah juga nyapres, wapres, ya kan. Lalu kemudian akhirnya masuk kabinet, bagian dari orang bilang, wah, bagian dari kolam cebong. Gimana, Tad? Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa, ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi. Wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan dengan segala macam konsekuensinya saya terima. Lalu kemudian terjadi apa yang terjadi, tidak ada kekecewaan sedikit pun karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang, agar saya tidak abu-abu. Saya bersikap, saya punya prinsip. Walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya. Jadi termasuk juga tidak ada kekecewaan sedikit pun. Dilarang sana sini ya. Berapa kali kan Ustadz dilarang untuk menyampaikan ceramah gitu. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak. Tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tabligh akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun. Dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang. Sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya. Dibatalkan. Saya bukan penjahat. Saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya, Bang Rafli? Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminasi, diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama kan, mestinya begitu. Tapi memang kan, kalau Ustadz dukung petahana 01, ya memang lebih lancar jalannya. Karena dukung 02 ya BUMN banyak yang batal pastinya ya. Nah itu memang politisasi BUMN luar biasa Tad. Tapi Tad, setelah itu Ustadz sempat ketemu dengan Pak Prabowo nggak? Setelah beliau kalah lalu jadi Menhan, sempat bertemu?
Tidak, saya tidak ada kontak, saya tidak ada bertemu. Hanya Oke. tetap mendoakan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Jokowi pernah ketemu Ustaz sama Presiden? Sampai hari ini belum pernah bertemu Bang Rafi. Oke, mudah-mudahan ya. Kalau saya pernah bertemu ya. Tahun 2019 ya, Ustadz digadang-gadang, bahkan bukan hanya digadang-gadang, tapi sudah disebut sebagai calon pendamping dari Pak Prabowo Subianto ya. Ustadz sendiri dalam ceramah, waduh pengawalan saya luar biasa hari ini, seperti pengawalan terhadap calon wakil presiden. Dan bahkan ILC yang saya hadiri juga bicara mengenai memasukkan Ustadz Somad ya sebagai unsur. Waktu itu saya bilang ya, kalau biasa-biasa saja pasti kalah Prabowo. Tapi kalau ada unsur kejutnya, terapi kejutnya, yaitu munculnya Ustadz Abdul Somad, mungkin bisa mengubah peta politik. Tapi kok Ustadz nggak mau kan? Orang lain mau semua itu jadi calon wakil presiden kan? Walaupun kalah tapi tetap calon wakil presiden. Kenapa kan? Yang pertama Bang Rafli, saya ini di antara 40 orang dari cucu mbah saya, kakek saya dilarang untuk sekolah umum. Kata kakek saya, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, nanti kebun kelapa itu yang untuk membiayai sekolah dia. Jadi saya memang dari dulu sekolahnya di madrasah, S1, S2, lanjut lagi sampai sekarang memang dalam kajian Islam, kajian agama. Dan saya ingin sampai mati saya tetap menjadi ustadz saja, tetap menjadi guru agama. Nilai diri saya hanya ketika saya bisa menyampaikan hadis, ayat Quran, menjadi imam di surau. Itu saja cita-cita saya Bang Rafi, tak lebih daripada itu. Lalu kemudian bahwa terjadi seperti ini, saya anggap itu bagian dari ujian hidup saya. Saya lebih banyak bisa berperan kalau saya menjadi guru agama saja, guru ngaji saja. Saya kira begitu Bang Rafi. Wah, luar biasa. Tapi Ustadz pasti tidak tertarik juga masuk partai politik ya? Saya sampai hari ini tidak ada ikut partai Bang Rafli. Karena ada seorang tokoh pernah mengatakan ke saya, Ustadz Somad, baju partai itu terlalu sempit untuk Ustadz. Jadi saya pikir dengan bahasa yang halus, dia ingin menyampaikan, biarlah saya menjadi milik semua golongan lapisan masyarakat. Yang mau, alhamdulillah. Yang tidak mau, kita tidak paksa orang lain. Dulu memang ada juga dai sejuta umat itu Ustaz. Tapi begitu masuk partai politik, jadi ketua partai politik, nggak nyampe sejuta itu waktu pemilihan umatnya. Ya, setiap orang punya ijtihad Bang Rafli. Mungkin beliau ijtihadnya begitu, saya ijtihad begitu. Nah, kenapa akhirnya harus keluar dari ASN? Kan nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang berpolitik tidak, karena netralitas ASN memang harus. Tapi kan Ustadz juga tidak berpolitik. Kenapa akhirnya harus keluar? Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, diekspos di depan masyarakat umum. Tapi ada hal-hal yang bisa dibicarakan hanya Abdul Somad dan Bang Refli Harun saja. Ya ini berdua jadi, kita. Menimbang kan dan mengingat kita. lebih menimbang dan mengingat, saya pikir lebih selamat saya mengundurkan diri. Dalam Islam ada maslahat, kebaikan, ada mafsadat, negatif. Ketika ketemu antara positif dan negatif, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak negatif lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi saya ambil jalan tengah, saya keluar. Tapi saya paham tuh Ustaz, karena kalau Ustaz tetap jadi ASN kan Ustaz tidak bisa terbang kemana-mana. Dalam pengertian terbang itu tidak hanya fisik tapi juga pikiran dan lain sebagainya ya. Kan kalau di ASN ada hal-hal yang mengikat kan Ustaz. Gitu. Boleh saya gantian bertanya ke Bang Refli? Boleh. Kapan lagi ada Ustaz Abdul Somad nanya saya? Masya Allah.
Apa tadi? Ada, saya baca itu tulisan di harian di salah satu web, katanya kata Bang Refli Harun, Undang Dasar 1945 pasal 7A, 7B, 7C itu dihapus saja atau dibuang. Itu apa maksudnya, Bang? Bukan, wah itu bacanya nggak lengkap. Jadi pasal 7A, 7B, 7C itu kan bicara mengenai pemberhentian presiden. Jadi presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan. Kalau bahasa Arabnya kan dimakzulkan, tetap. Bahasa Inggrisnya impeach ya, impeachment. Itu kalau dia memenuhi 3 kategori. 1, melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap atau tindak pidana berat lainnya. 2, melakukan perbuatan tercela. Nah, tercela ini melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma adat seperti judi, mabuk, zina. Yang 3, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi syaratnya itu warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, tidak pernah berkhianat terhadap negara, dan mampu secara jasmani dan rohani sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu adalah ayat-ayat konstitusi. Jadi kalau kita tidak boleh membicarakan ayat-ayat konstitusi itu, misalnya di kampus, ya buang saja ayat itu, kan begitu Pak. Karena kan kita ini gara-garanya di UGM, orang mau bicarakan tentang pemaksulan, tentang pemberhentian presiden dalam kacamata akademik, diancam, bahkan ancamannya pembunuhan, dibilang makar juga. Nah, itu saya katakan, kalau kita tidak boleh ngomong tentang pemberhentian presiden, ya buang saja ayat itu. Begitu kan. Ini jangan-jangan Ustadz mancing-mancing saya ini. Begitu kronologis. Iya. Jadi sebetulnya ada apa dengan kampus Bang Refli ini? Gimana ceritanya? Sebenarnya kan kampus saya waktu itu, dulu kan saya S1-nya UGM Fakultas Hukum. Itu kan anak-anak CLS itu adalah Constitutional Law Society, mau meluruskan soal wacana impeachment, pemakzulan atau pemberhentian di tengah masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Lalu mereka mau mengundang pakar hukum tata negara dari UII, Profesor Nikmatul Huda, perempuan. Nah, mereka ingin mengatakan apakah bisa soal pandemi ini kemudian dikaitkan dengan pemakzulan presiden. Sebenarnya niatnya bagus, karena kalau saya baca proposalnya atau term of reference-nya, TOR-nya, mereka ingin meluruskan isu-isu seperti itu. Tapi kemudian ada dosen UGM lainnya yang bilang itu makar. Bukan makar jagung, ya, makar bener. Nah, lalu kemudian ada orang, nggak tahu siapa, mengancam. Mengancamnya itu dengan mengatakan akan membunuh, saya tahu keluargamu dan lain sebagainya. Akhirnya ya, karena memperhatikan keselamatan, dihentikan kegiatannya. Gitu, tak. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang kebebasan, kalau kebebasan akademik itu kecil, tak. Karena kebebasan akademik kan hanya diatur di undang-undang. Kita bicara tentang kebebasan konstitusional yang diatur di konstitusi. Wah, itu pasal 28E ayat 3 dan pasal 28I itu kan mengatur mengenai hak untuk menyampaikan pendapat. Bahkan hak untuk menyatakan pikiran dan hati nurani itu, tak, tidak bisa dihalangi dalam kondisi apapun. Jadi memang sah saja kalau kita mengatakan kita mau dukung Jokowi, dukung Prabowo, yang penting nggak ganggu orang. Tapi ketika kita menyatakan kita mendukung si A, si B seperti Ustadz, lalu kemudian dilarang sana, dilarang sini, itu nggak fair namanya, tak. Diskriminatif tindakan seperti itu. Nah, begitu, tak. Berarti kita menghadapi orang-orang yang tidak dewasa dalam bernegara, dalam berpikir. Saya nge-tweet itu, tak. Saya bilang, pemimpin yang dewasa itu adalah pemimpin kalau yang mendengarkan kritik, dia kemudian akan menjadikannya bahan introspeksi. Entah itu kritik yang membangun maupun yang menjatuhkan sekalipun, kan bermanfaat semua, kan. Tapi kalau pemimpin yang tidak dewasa mendengar kritik lalu menyiapkan serangan balasan, dianggap penghinaan dan menyiapkan buzzer dan fans club. Tapi orang kalau terlalu ketakutan, Bang Refli,
paranoid. Orang terlalu ketakutan habis nonton film hantu, itu pucuk pisang disangka pocong. Nah, itulah persoalannya. Jadi, dua orang ngomong Abdul Somad dengan Refli Harun dibilang sedang merencanakan makar. Padahal kita kan... Tapi Bang Refli tidak takut nanti kalau dituduh makar. Ya, kan saya orang hukum, Tad. Ya, saya kan tahu batas-batas di mana orang bisa dikatakan makar dan tidak makar, kan? Sepanjang kita menyatakan sesuatu itu tidak boleh dilarang. Ketika Ruslan Buton mengeluarkan statement pidatonya, apa itu bisa dikatakan makar? Ya, pendapat saya tidak. Jelas tidak. Kenapa? Tadi kan dikatakan orang menyatakan pikiran dan hati nurani itu tidak boleh dilarang. Nah, persoalannya adalah ayat-ayat konstitusi itu yang saya bilang pasal 28E ayat 3 itu sering dipatahkan dengan undang-undang ITE. Nah, jadi undang-undang ITE itu undang-undang karet sekali. Jadi kalau kita misalnya menyampaikan konten tertentu di media sosial dengan menggunakan media internet, maka kita bisa dijerat pasal 1 penghinaan, kedua pasal menyebarkan berita bohong. Nah, jadi itu yang menyebabkan kemudian atau menyebarkan kebencian. Jadi 3, kebencian, penghinaan, dan penyebaran berita bohong. Dan itu karet sekali, Pak. Jadi persoalan kita kadang-kadang kita tunduk melihat undang-undang tapi tidak tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kecuali Ruslan Buton itu dia berkonspirasi mengumpulkan orang, lalu kemudian berpikir bagaimana memecah belah, bagaimana melakukan agitasi, lalu kemudian merebut senjata dan lain sebagainya. Itu baru makar. Gitu. Kerisauan Ruslan Buton itu kan ketika melihat TKA, Bang Rafli. Lalu bangkit semangat patriotisme kebangsaannya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari aspek hukum, bagaimana dengan kebebasan TKA yang melampaui batas? Jadi kalau kita bicara mengenai TKA ya, tenaga kerja asing, maka itu kan sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah, kan begitu. Nah, ketika pemerintah mau mengambil kebijakan, ya harusnya dia memperhatikan beragam aspek. Salah satunya aspek kepantasan dan keadilan. Misalnya kan begitu. Kalau pembentukan kebijakan begitu kan, kita bicara keadilan, kepantasan, ya kan, keterbukaan. Di tengah pandemi COVID-19, di mana kemudian orang kehilangan pekerjaan, kan begitu. Lalu kemudian orang susah makan dan lain sebagainya, malah kita mengimpor tenaga kerja asing. Nah, rasa keadilan orang-orang itulah yang kemudian dia teriakkan tuh, begitu. Mungkin kalau negara kita tidak ada unemployment, ya kan, semua orang bekerja, semua orang makmur, ya seperti Jepang zaman dulu, atau seperti Malaysia, dia impor orang lain untuk bekerja di sana, kan kira-kira begitu. Tapi ini kan unemployment-nya banyak betul, yang nganggur juga banyak, yang kehilangan pekerjaan juga banyak, kan begitu. Gimana, Dan? Kalau Bang Rafli jadi presiden, apa yang Bang Rafli lakukan terhadap Ruslan Buton? Luar biasa, ini pertanyaan berat sekali. Saya undang Ruslan Buton, biar dia ngomong di depan saya, mau apa dia. Kan begitu kan? Daripada dia susah-susah kan? Undang saja Ruslan Buton. Jadi gini, kadang-kadang ini porsi ustadz loh, tapi ini kan saya berkontemplasi saja. Saya kadang-kadang heran dengan penguasa ya, pemimpin bangsa. Kenapa dia selalu ingin mendengarkan orang-orang yang sepaham, searah dengan dia. Tidak mau mengundang orang-orang yang berbeda pendapat. Kalau orang-orang yang sepaham dan searah kan nggak perlu di-treatment lagi, sudah dengan sendirinya. Harusnya kan yang perlu didengarkan adalah orang-orang yang berbeda pendapat. Tapi saya kira dimanapun, Pak. Saya mengalami juga, Pak. Kan saya juga ya dalam masa tertentu pernah diundang di istana gitu ya. Bahkan saya 4 bulan pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Praktik. Nah, tapi saya mengundurkan diri setelah itu. Saya merasakan betul kalau pendapat kita sama, teman, kan begitu.
Kalau pendapat kita berbeda, dalam tanda kutip lawan. Kira-kira begitu, tak ya. Makanya saya bilang memang nggak gampang jadi pemimpin ini ternyata. Berjiwa besar, ya, berlapang dada itu sulitnya minta ampun, sepertinya. Gitu. Jadi saya bisa tanya lagi sama Ustaz, atau masih ada pertanyaan? Ini Bang Refli. Iya. Sekarang ini kalau kita buka media, Iya. hampir setiap hari itu saya dapat postingan tentang anti PKI, ketakutan bangkit PKI, segala macam. Ini isu PKI ini sebetulnya memang ingin bangkit ada, atau hanya sekedar pemikiran, bukan gerakan, atau isu ingin memecah belah kebangsaan? Apa sebetulnya yang terjadi? Pengamatan Bang. Nah, kalau ini agak berat saya menjawabnya, tapi saya ingin menjawab lah. Izinkanlah ya netizen sekalian menjawab. Kita ini sekarang ini sedang dijebak dalam politik bipolarisasi. Jadi kelompok, saya katakan kelompok A dan B aja ya. Kelompok A menggunakan isu-isu yang sama, PKI, ya kan? Lalu kemudian macam-macam lah. Kelompok B juga melakukan isu yang sama, khilafah, tadi ada khilafah ya kan, HTI ya kan, lalu kemudian apalagi kadrun ya kan, lalu macam-macam. Nah, ini yang menurut saya tidak sehat dalam politik kita, Pak Ustadz ya. Harusnya politik kita jauh lebih cair, jangan ada bipolarisasi seperti ini. Makanya saya dan teman-teman berjuang agar presidensial threshold itu ditiadakan, Kak. Karena dengan adanya presidensial threshold, tahun 2024 diperkirakan jumlah presiden barangkali 2 lagi saja. Bayangkan, kalau 2 lagi kan cebong dan kampret lagi kan. Satu dibilang Keluar lagi. Iya, satu dibilang pengikut PKI, satu dibilang pengikut khilafah. Jadi kita tidak produktif sebagai bangsa. Nah, kalau misalnya presidensial threshold itu dihilangkan dan semua partai politik bisa mencalonkan presiden, saya berharap 5-6 pasangan calon misalnya. Di situ ada Anies Baswedan, di situ ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Abdul Somad, ya kan? Lalu kemudian Hovifah. Kalau dari Sumatera cukup satu aja, Dr. Refli Harun aja. Saya modalnya nggak ada. Modalku ada 2. Pertama modal uang, dia pengusaha. Kedua dia modal kiai. Saya dua-duanya yang saya nggak punya. Nanti kita disuruh ceramah pula. Pertama diceramah disuruh jadi imam kan, disuruh baca ayat-ayat panjang, matilah kita. Jadi Imam Zuhur aja dulu Bang. Imam Zuhur, ya? Zuhur aja dulu. Saya kalau Imam Zuhur, Imam Asar berani. Imam Subuh, Maghrib, Isya berani juga. Cuma makmumnya cuma keluarga doang, anak dan istri. Itu namanya imam new normal Bang. New normal. Jadi Bang, ya, kita silakan. Yang menambah kecurigaan orang ini seolah-olah benar tentang masalah TAP MPRS nomor 27 1966 tentang larangan PKI itu tidak masuk dalam draft. Tidak masuk dalam draft RUU haluan ideologi Pancasila. Gimana 25. ceritanya nih Bang? 25 itu. Nomor 25. 25. Ya. Nomor 25. Ya, kalau itu Tat, saya termasuk orang yang tidak mendukung adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila. Satu. Saya juga tidak mendukung adanya lembaga seperti BPIP. Karena sejarah kita, Tat, kalau Pancasila sudah dibajak oleh negara, captured by the state, ya kan? Itu biasanya jadi alat gebuk, Tat. Zaman Orde Baru begitu, zaman Orde Lama begitu. Ya kan? Zaman Orde Lama Bung Karno, siapa yang tidak percaya sama Nasakom digebuk, gitu, kira-kira begitu. Dan biasanya itu orang-orang Masyumi itu yang kena gebuk itu biasanya kan? Orang-orang Sumatera itu. Zaman Orde Baru juga begitu, Tat. Orang yang tidak setuju dengan Pak Harto akan digebuk, berarti bertentangan dengan Pancasila. Kalau Louis XIV di Prancis kan, le état c'est moi, negara adalah saya, Pancasila adalah saya. Makanya saya bilang, waduh gak setuju, karena Pancasila itu tidak hanya ideologi. Terminologi ideologi pun banyak ditentang orang juga. Tapi Pancasila itu dia falsafah negara, dia juga dasar negara, dia juga alat filter bagi kehidupan kita untuk menyerap nilai-nilai asing yang kompatibel atau tidak misalnya. Jadi kalau misalnya menjadikan dia coba
cuma ideologi negara, state ideology, maka dia menjadi alat represi, menjadi alat gebuk. Karena ideologi itu punya negara, yang tidak setuju dengan negara, which is kadang-kadang dianggap pemerintah, maka dia bisa digebuk. Makanya saya tidak setuju kalau ada undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Lagi pula, Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum, kan? Kalau sumber dari segala sumber hukum itu derajatnya paling tinggi, lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Karena dia mengilhami pembentukan Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang sampai ke bawahnya. Nah, kalau dia dijadikan undang-undang, turun derajatnya. Seperti Ustadz Abdul Somad sudah menasional, suruh pulang ke kampung, ya kan? Begitu, kan? Jadi sebetulnya kalau dibaca arahnya, apa yang diinginkan dari RUU haluan ideologi dan BPIP itu, Bang? Kemana arahnya? Ya, kalau saya mau frankly speaking begini. Kita ini kan dalam politik Indonesia ini ada persaingan yang memang tidak bisa kita hindari antara kelompok-kelompok nasionalis, so-called gitu ya, dan kelompok-kelompok Islam. Tahun 55 persaingan itu keras sekali kan, Masyumi NU misalnya masih bisa menempati 4 besar. Jadi ada Masyumi, ada PKI, ya kan? Masyumi, PNI, NU, PKI waktu itu kan. Nah, tetapi sejak pemilu Orde Baru kan kekuatan Islam kan relatif lebur, dilebur menjadi P3 dan P3 dikerdilkan. Zaman reformasi, partai-partai Islam atau berbasis bahasa Islam udah nggak laku ini. Sorry to say ya. Jadi kita pemilu terakhir saja nomor 1-nya PDIP, nomor 2-nya Gerindra kalau berdasarkan suara, nomor 3-nya Golkar, nomor 4-nya Nasdem, ya kan? Lalu kemudian partai seperti PKS ya hanya nomor 6 kalau tidak salah ya. Jadi memang P3 nomor buncit ya, yang lolos parliamentary threshold. Jadi itu menunjukkan gejala Islam formal di dalam formal politik itu tidak terlalu laku lagi. Tetapi kan masalahnya tetap saja dia menjadi sebuah kekuatan yang selalu diperhitungkan Ustaz ya. Ya misalnya suatu waktu bisa muncul di pilkada DKI, contohnya misalnya Anies kan bukan orang yang berpartai, tapi kemudian bisa didukung. Kemudian kemarin Pilpres kemarin juga begitu, dan itu lintas partai dan lintas pemimpin, ya kan? Ada pemimpin informalnya juga namanya Ustadz Abdul Somad. Jadi dengan adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila itu mungkin ya, artinya barangkali menginginkan bahwa ada hegemoni satu kelompok. Nah makanya saya katakan Pancasila itu seperti RCTI harusnya kan, milik bersama kebanggaan bangsa. Dia tidak boleh diklaim sebagai milik satu kelompok, milik tokoh tertentu, tapi dimarahin kan. Saya bilang Pancasila lahir bukan pada tanggal 1 Juni saja marah orang. Karena sebelum jadi Pancasila pada tanggal 18 Agustus, itu kan sempat melalui tim kecil, lalu ada Piagam Jakarta, kan begitu. Lalu kemudian teman-teman bapak pendiri bangsa dari Indonesia Timur tidak setuju dengan kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu diganti dengan ketuhanan yang maha esa, kan begitu. Ya. Barulah jadi Pancasila 18 Agustus. Karena itu saya katakan Pancasila itu adalah sinkretisme pemikiran, perpaduan pikir, olah pikir bapak-bapak bangsa dan ibu-ibu bangsa, di mana Bung Karno memiliki menanam saham terbesar, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi kalau rapat umum pemegang saham, mungkin dia bisa memecat komisaris dan direksi. Tetapi itu pun marah orangnya kan. Jadi ya tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Karena kalau dia identik dengan partai tertentu atau tokoh tertentu, maka political advantage-nya untuk partai tertentu atau tokoh tertentu itu saja dan pengikut-pengikutnya. Nah ini tidak menguntungkan kelompok lain, karena itu Pancasila tidak boleh captured by the state. Harus menjadi garis hidup milik bersama semua. Kita, milik semua, gitu kan. Gitu. Bang Rapli pernah diangkat Pak Mahfud menjadi ketua tim anti mafia.
di Mahkamah Konstitusi. Iya. Bagaimana angin kencang di atas itu? Bagaimana rasanya, Bang Rafli? Waduh, jadi gara-garanya begini, Tan. Saya ini pernah menjadi staf ahli di MK. Jadi ketika MK berdiri tahun 2003, Pak Jimli sebagai ketua MK menginginkan merekrut orang-orang cerdas. Mungkin dianggap cerdas juga kan begitu. Lalu kemudian diangkatlah kita sebagai staf ahli. Ada yang nomenklaturnya beda-beda, kadang-kadang asisten hakim, kadang-kadang staf ahli. Nah, itu sampai 2007 akhir. Jadi 2007 akhir, karena saya bandel terus, kerjanya protes terus ya kan, akhirnya kontrak tak diperpanjang, semua staf ahli dilepaskan semua, kan begitu kira-kira. Ya ada sejarahnya panjang lah kira-kira begitu. Namanya orang melawan terus itu kan dimanapun bersuara terus, itu masalahnya. Nah, lalu kemudian tahun 2008 saya berkegiatan di lembaga yang namanya CETRO, Center for Electoral Reform. Jeda 1 tahun, saya kemudian beracara di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Jadilah saya lawyer pilkada kan, lumayan, alhamdulillah rezekinya lumayan. Kalau tidak ada lawyer-lawyer pilkada begitu, zooming sama Ustadz Abdul Somad ya agak susah juga. Lalu kemudian saya menemukan fenomena, waduh, ini sepertinya nggak benar di putusan-putusan MK kan. Saya adukan waktu itu ke Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud malah dibenturkan saya ke Akil Mukhtar kan. Nah, begitu saya mendapatkan lagi informasi, saya nggak mau lagi ngadu. Nah, cuma waktu itu ada pernyataan Pak Mahfud bahwa MK bersih 100%. Saya nulis di Kompas, MK masih bersih dalam tanda tanya. Saya waktu itu mengatakan ya jangan terlalu yakin. Kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap, kan begitu. Jadi bentuklah tim investigasi. Betul, dia bentuk tim investigasi. Waktu itu saya ketuanya, anggotanya Anan Buyung Nasution, Bambang Harimurti, lalu kemudian Saldi Isra, teman kita dari Sumatera Barat, dan Bambang Wijoyanto. Dan kita mengindikasikan keterlibatan Akil Mukhtar pada waktu itu. Cuma jangankan tim swasta begitu yang dikasih kerja sebulan, KPK saja yang dibentuk bertahun-tahun, mencari Harun Masiku aja susahnya minta ampun. Di mana itu orang kan kita tidak tahu nih Harun Masiku ini. Entah masih hidup atau sudah di alam barzah, kita nggak tahu, alam baka kita nggak tahu juga. Nah, karena itulah kemudian akhirnya ya kita laporkan. Cuma waktu itu serangan baliknya ke saya karena saya malah diadukan melakukan percobaan penyuapan kan begitu, malah saya karena itu kan pengaduan dari klien saya kalau dia diperas. Baru 3 tahun kemudian kebenaran itu terungkap. Ketika Akil Mukhtar pada tanggal 2 Oktober 2013, 3 tahun kemudian ditangkap oleh KPK karena menerima suap dari Bupati terpilih Gunung Mas yang sekarang sudah meninggal di dalam penjara, meninggal dia. Jadi begitu ceritanya. Jadi ya sooner or later yang namanya kebenaran itu kan terungkap juga, begitu kan. Masya Allah. Ini Bang Rafli sekarang jadi YouTuber. Gimana cerita kronologisnya? Saya terus terang senang. Senangnya maka masyarakat punya pilihan. Tidak hanya konten-konten yang tidak mendidik itu insya Allah lewat. Bergizi, berkualitas. Motivasi awalnya gimana? Nah, motivasinya ini motivasi yang insya Allah motivasi baik Pak, ya, bukan motivasi kekuasaan, bukan motivasi yang lain. Saya ini pernah bekerja di media massa 8 tahun, lalu kemudian sering diundang oleh televisi untuk memberikan pendapat-pendapat. Di ILC kita pernah ketemu sekali ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa kalau kita rely on, tergantung dengan media, akan susah tak? Pertama kita nunggu diundang, kan begitu. Kedua, kadang-kadang saya katakan dia punya 3 kredo yang namanya TV itu. Pertama adalah restriksi, jadi pasti ada pembatasan. Tolong dong jangan ngomong ini ya, kira-kira begitu ya. Kalau sudah. Kedua,
itu distribusi, pengertiannya wah ini harus laku kan. Kemudian ketiga durasi. Baru ngomong sebentar saja. Oh, durasi. Ini Ustaz nggak ada durasi kan? Jadi pusing kepala kita kan. Nah, dengan media YouTube ini saya bisa mengemukakan ide gagasan secara komprehensif tanpa dibatasi macam-macam. Durasi tak terbatas, restriksi itu tergantung kita, self censorship. Yang penting dua hal kalau saya tahu. Satu, jangan sara. Yang kedua, jangan menyerang personal life orang. Nah, dan juga saya tidak berpikir soal distribusi. Mau ditonton orang, alhamdulillah. Tidak ditonton, kita sebarkan. Bedanya dengan TV, Bang Rafli. TV nggak ada mati lampu. Oh, kita nggak tahu nih mati lampu atau ada apa. Tiba-tiba mati lampu. Itu motivasi. Ada pendapat miring tentang Bang Rafli. Boleh saya sampaikan? Okay. Oh boleh. Jangankan miring, pendapat jongkok pun boleh, gitu. Katanya begini, Bang Rafli. Bang Rafli itu vokal setelah Halo Tat. Oke. Ustadz, halo Ustadz. Ya. Bisa diulangi Tat, tadi terputus koneksinya. Ya. Bang Rafli vokal setelah tidak jadi komisaris di Pelindo 1. Nah, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Saya senang Ustadz tanya ini kan, kapan lagi Ustadz Abdul Somad yang tanya. Gini Tat, paling gampang menjawabnya itu dengan kronologis, kan? Nah, kalau kronologis ini kan kita bicara bukan lagi argumentasi tapi fakta. Saya itu Tat, diberhentikan katakanlah sebagai komisaris utama di Pelindo 1 itu tanggal 20 April Tat. Tanggal 20 April. YouTube saya pertama kali tayang itu tanggal 22 Maret Pak. Jadi sebulan sebelumnya. Dan saya sebelum berhenti itu saya sudah mengkritik tuh soal staf khusus yang melakukan konflik of interest, ya kan? Soal ruang guru yang terlibat dalam proyek 5,6 triliun dan lain sebagainya. Bisa dicek tuh. Kan di YouTube kan semua kerekod ya. Tab ya. Jadi di situ terlihat betul. Dan bahkan jauh sebelum itu saya sudah mulai mengkritik pemerintah itu sejak 2017. Saya pernah menulis di Harian Kompas, judulnya adalah Memimpin Penegakan Hukum. Saya ibaratkan Presiden Jokowi itu ibarat mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama politik. Luar biasa politiknya. Hanya 1 tahun KMT bubar, Koalisi Merah Putih, yang dipimpin Prabowo CS. Lalu kemudian semua partai mendukung dia, sehingga dia mayoritas, yang awalnya minoritas. Pembangunan ekonomi, jalan dan lain sebagainya, jembatan, pelabuhan, luar biasa. Maka saya katakan di 2 mata kuliah ini, Presiden mendapatkan nilai A, karena ada passion, ya, passion. Tapi di mata kuliah ketiga, penegakan hukum, law enforcement, nah memble. Karena begini, kalau kita mau jujur, Ustadz sudah merasa negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, belum kan? Korupsi masih banyak. Nah, korupsi masih banyak di mana-mana. Nah, ini yang sebenarnya saya pribadi minta kepada pemerintah agar garang melakukan pemberantasan korupsi. Kalau enggak, negara ini kan tidak pernah menjadi negara kuat. Jadi itu yang saya kerjakan dan itu terrecord dalam buku saya. Saya menulis buku. Termasuk juga ada beberapa isu yang saya kritik kebijakan pemerintah. Pertama, saya tidak setuju Perpu Ormas. Kenapa begitu? Bukan saya pro HTI. Saya nothing to do dengan organisasi apapun. Tapi saya membela undang-undang dasar kita. Bahwa yang namanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau orang mau membubarkan partai politik, membubarkan ormas, ya harus dengan due process of law. Harus dengan proses hukum. Nggak boleh main bubar-bubar begitu saja. Makanya saya tentang Perpu Ormas.
saya juga tentang presidential threshold yang menyebabkan oligarki politik, ya kartel politik saya bilang, memborong semua partai politik dan hanya menyisakan satu penantang saja, yang membuat kita tidak sehat dalam berkompetisi politik. Ada cebong, ada kampret, ya kan, sekarang kadrun. Karena itulah saya tidak setuju dengan itu. Nah, saya tahu dua isu itu adalah isu yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi, karena satu, Perpu Ormas jaminan untuk membubarkan kelompok HTI misalnya, katakanlah. Yang kedua adalah presidential threshold, ada jaminan agar jauh lebih mudah dalam kontestasi pilpres karena akan head to head. Nah, frankly speaking seperti ini, ya kan? Ustadz bayangkan seorang komisaris utama BUMN ngomong begini, kira-kira bakal lama nggak dia? Kira-kira bakal lama nggak? Jadi kalau saya diberhentikan ya saya kira wajar saja, Tat. Dan jangan lupa juga, Tat, Erick Thohir kan ketua tim sukses Pilpres kemarin, ya kan? Jadi tidak heran lah kalau kemudian yang diakomodir orang-orang yang dalam tanda kutip berkeringat, kan begitu. Bukan orang yang mengkritik. Jadi saya legowo. Tapi hak bersuara, ya kan, itu jangan dikebiri. Makanya dengan channel YouTube ini saya merasa memiliki kebebasan, memiliki sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dalam rangka pencerdasan bangsa, kan begitu. Dan orang kalau mau membantah saya, bantahlah dengan argumen, ya kan? Mana di argumen saya yang tidak benar. Jangan bantah karena sakit hati, ya, tidak relevan itu, ya kan? Karena saya katakan saya bersyukur dan berterima kasih pernah menikmati jabatan sebagai komisaris utama di BUMN. Dan saya menghasilkan 3 buku, Tat. 1, BUMN dalam perspektif hukum tata negara. 2, menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme. Dan 3, hukum BUMN. Jadi paling tidak ada yang saya hasilkan untuk dunia pendidikan. Begitu, Tat. Amin. Amin. Apa harapan Bang Rafli ke depan? Oke. Harapan saya, Tat, negeri ini lebih baik. Negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Benar, Tat, ya? Kata-katanya begitu ya. Negeri yang gemah rifah loh jinawi. Negeri yang dimana rakyatnya makmur sesuai dengan pesan konstitusi, bahwa negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut juga melaksanakan atau berpartisipasi dalam ketertiban atau perdamaian dunia. Nah, karena itulah kemudian kepemimpinan menjadi aspek yang penting, Kak. Makanya di YouTube saya kan saya katakan syarat pemimpin 2024, 1, cari yang bernyali memberantas korupsi. 2, yang bernyali merekrut orang-orang terbaik. Nah, saya mungkin agak spekulatif, Kak. Saya mengatakan begini, jenis manusia itu ada 3. 1, orang yang katakanlah tidak pandai dan tidak berintegritas. Yang kedua, pandai dan tidak berintegritas. Yang ketiga adalah pandai dan berintegritas. Kemudian tidak pandai dan tidak berintegritas. Kan kira-kira begitu 4 jenis. Nah, kira-kira pemimpin kita mau merekrut yang mana? Harusnya kan yang merekrut yang pandai dan yang berintegritas, kan? Harusnya kan begitu. Tapi kadang-kadang saya merasa yang direkrut itu tidak pandai dan tidak tidak berintegritas walaupun pandai. Jadi yang terjadi adalah orang-orang di seputar lingkar kekuasaan itu bukan orang-orang yang ingin membuat negara ini baik, tapi yang ingin katakanlah mencuri atau mencari rantai kekuasaan. Nah, jangan heran tapi ya, ketika orang berkuasa tambah kaya raya dia karena dia dagang kekuasaan. Nah, ini yang saya ingin suarakan, Pak. Jadi mudah-mudahan yang menjabat itu orang-orang yang tadi memang bernyali memberantas korupsi, merekrut orang yang terbaik, lalu kemudian tidak anti kritik, begitu, Pak. Gitu. Memenuhi janjinya yang keempat. Saya ini Bang Refli, saya ini kan di beberapa tempat dihadang, di beberapa tempat tidak boleh. Tadi sudah saya ceritakan sebagiannya. Visa-visa saya di luar negeri di cancel.
Visa entry yang sudah dapat dibatalkan. Ada yang dibatalkan di airport, ada yang sudah sampai di sana suruh pulang di beberapa tempat. Saya berharap dengan dialog dengan Dr. Refli Harun itu memperbaiki, memutihkan nama saya. Tapi nampaknya petang ini malah makin hitam. Oh, kenapa, Tat? Kenapa makin hitam? Karena mungkin saya akan dikelompokkan dalam orang yang melawan. Waduh. Saya ini ngomong apa adanya. Bagaimana saya tidak menganggap Bang Refli sebagai jamaah lovers saya dan tidak pula sebagai haters. Saya menempatkan Dr. Refli Harun, seorang pakar tata negara yang pernah punya jabatan, orang yang bebas, independen. Sebagai seorang Dr. Refli Harun, apa yang mesti saya lakukan? Waduh, saya nggak sopan nih, masa saya menasihati Ustadz Somad? Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan aja. Maka dari awal saya tidak panggil Bapak, saya panggil Abang. Oke. Nah, jadi kalau tua, memang tua saya, Sobat Era sekalian. Saya 50 tahun ini. Sebenarnya saya minta itu, di testimoni. Tapi sayang kita nggak kenal waktu itu. Saya sempat kirim ke Ustadz, minta kalau bisa memberikan testimoni walaupun tidak kenal, ya kan. Tapi mudah-mudahan sekarang kita berkenalan lebih baik. Jadi begini, saya ingin refleksi diri saya sendiri, Refleksi diri saya sendiri adalah, bagi saya jabatan itu amanah saja. Kita tidak takut menjabat, tapi tidak takut juga kehilangan jabatan. Satu. Dan tidak pun punya ambisi juga untuk menjabat. Jadi kita hidup secara bebas saja. Orang setuju syukur, tidak setuju tidak apa-apa juga. Toh akhirnya kalau kita bersikap rasional, dilandasi hati yang baik, yang bersih, orang kan akhirnya paham juga bahwa kita mengatakan sesuatu itu apa adanya. Sebenarnya saya sering mendengarkan juga, jadi ada seorang pejabat yang dulu saya pernah di sana katakan, Refli itu suka ngeritik, tapi yang dia bilang itu benar. Jadi kadang-kadang apa yang kita sampaikan benar itu ditolak di depan, tapi di belakang dijadikan bahan perenungan. Jadi jangan mundur, ya. Jadi sampaikan saja sebaik-baik. Cuma untuk pemerintah juga. Saya ada pidato di Universitas Flores. Saya katakan begini. Tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa. Tugas pemerintah, tugas penguasa. Jadi yang dilindungi itu baik mereka yang setuju, yang tidak setuju, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi tidak boleh negara memilah-milah. Wah, ini Ustadz Abdul Somad tidak pro saya, maka visanya kita halangi saja. Nggak boleh. Semua harus dilindungi, karena itulah fungsi negara. Itulah raison d'être kita punya negara, bernegara, kan begitu. Kita ingin dilindungi, ingin disejahterakan, ingin dicerdaskan. Dan pemerintah tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat lainnya untuk mengadu domba kelompok masyarakat lainnya. Jadi kita yang tidak setuju ini dihantam dengan para buzzer dan fans club, dan di mana buzzer itu misalnya digerakkan oleh negara. Waduh, kalau begitu negara itu betul-betul dia khianat, ingkar janji. Jadi kalau ada orang yang kritis, yang berbeda pendapat, ya dengarkan saja. Kalau saya katakan, kalau pendapat dia benar, menjadi bahan renungan, bahan introspeksi. Tapi kalau pendapat dia keliru, kan menjadi justru menambah legitimasi, kan? Artinya pemerintah itu makin kuat dia, karena berapapun orang yang mengkritiknya ternyata tumbang semua yang mengkritik itu, tumbang dalam tanda kutip. Tapi kalau misalnya kritik itu benar, kan? Lalu kemudian kritik itu kemudian katakanlah dihantam balik, diserang balik, maka negara menurut saya akan menuju jurang kehancurannya, Pak. Tidak ada negara yang hidup dalam otoritarianisme bisa bertahan selama-lamanya. Orde lama tumbang, orde baru tumbang. Bang Refli Harun, doktor, pakar tata negara,
dari Notre Dame University. Tapi dari pembicaraan tadi saya tangkap bicara tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bicara tentang menerima jabatan adalah amanah, tidak mengejar jabatan dan lain sebagainya. Dekat kepada pemahaman agama. Bagaimana Bang Rafli belajar agama Islam? Ampun dah. Tat, saya sekolah di UGM. S1-nya. Kemudian S2 saya ambil UI. Lalu kemudian saya dapat Fulbright dan belajar di Notre Dame. Itu Universitas Katolik. Tapi kan saya belajar International Human Rights Law. Kemudian S3-nya saya ambil di Padang. Jadi biar banyak alma mater kan, saya ada 4 alma maternya. Jadi sengaja dibegitukan. Karena ada teman saya Profesor Salgi Isra di sana. Nah, tapi saya ini kan sebenarnya kan punya tradisi rumah di Palembang dekat musola kan. Jadi waktu saya SD suka sekali saya dengar ceramah kiai-kiai kampung gitu kan. Seminggu sekali atau ceramah-ceramah bulan Ramadan begitu. Jadi ya paling tidak modal dengan ceramah kiai kampung. Tapi ya intinya kan hal-hal seperti itu kan rasional saja kan, ya kan? Rasionalitas. Kalau kita mengejar jabatan, wah gampang sekali. Kan saya diam aja ketika jadi komisaris utama, diam, bela terus pemerintah, pasti naik jabatannya, benar nggak? Ya kan? Karena yang paling gampang adalah kalau kita menunggang arus. Tapi kalau kita melawan arus berat dimanapun, ya kan? Nah, saya tadinya berharap pada pemerintahan Jokowi ini, frankly speaking, tahun 2014, ketika berhadapan dengan Prabowo, kita tahu bahwa track record Prabowo seperti apa, track record Jokowi seperti apa, berharap bahwa Jokowi akan membawa bangsa kita ke dalam tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi rupanya masih banyak halangan ini, ya. Saya kira bukan karena ketidakmampuan Presiden Jokowi saja, tapi halangannya begitu besar, ya kan? Sehingga perlu effort yang lebih besar lagi. Nah, tugas kita mengingatkan, ya kan, bahwa ada tugas besar di depan, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau belum apa-apa diadukan ke polisi, ya kan, pencemaran nama baik, menyebarkan fitnah, berita bohong dan lain sebagainya. Lama-lama nggak ada lagi orang kritis di Republik ini. Karena siapapun yang kritis dengan kekuasaan, maka akan berhadapan dengan mata hukum, ya, pisau hukum. Wah, berat. Jadi yang ada adalah orang yang membenarkan semua tindakan pemerintah walaupun tindakan itu salah dan keliru. Ya, begitu tak? Luar biasa Bang Rafli. Saya berharap Bang Rafli terus berkarya mencerdaskan melalui konten-konten di media sosial. Ya, supaya masyarakat ini punya pilihan, jangan hanya searah saja. Kalau ada orang yang khawatir melawan arus itu berat, saya kira Bang Rafli kuat melawan arus. Karena wong kita galo makanannya kapal selam. Iya, yang kita makan tuh roket ya. Orang kadang-kadang bilangnya kroket, kapal selam. Nah, insya Allah lah ya. Tapi mudah-mudahan negara kita baik-baik saja. Aparat keamanan rasional, ya. Menteri rasional, presiden rasional, fans club rasional. Apakah boleh menjadi fans clubnya presiden? Boleh. Yang tidak boleh adalah negara mengeluarkan biaya untuk bazar, itu nggak boleh. Tapi kalau fans club boleh. Jadi pro dan kontra kan biasa, ya. Saya kira kita tidak boleh dipaksa untuk semua sependapat, tidak boleh juga dipaksa untuk berbeda pendapat. Kalau pemerintah benar, ya kita bilang benar. Seperti saya katakan awal-awal pembangunan ekonomi bagus, tapi terakhirnya memang agak kacau kan. Lalu kemudian konsolidasi politik bagus, ya. Semua partai menyokong presiden. Tapi law enforcement, saya mengatakan tidak hanya masa pemerintahan Jokowi, masa SBY juga kurang baik, masa Megawati, Gus Dur juga kurang baik, masa Pak Harto apalagi. Indikatornya sederhana, Ustaz. Indikatornya adalah misalnya salah satunya adalah CPI, jadi Corruption Perception Index saja. Di situ Indonesia itu masih angkanya kalau tidak salah 39, Ustaz. Kalau 39 itu termasuk negara-negara korup, karena skalanya adalah 0 sampai 25 sangat korup,
25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sampai 100 itu sangat bersih. Tidak mungkin juga ada 100, berarti 100 itu zero korupsi ini. Nah, kita tergolong negara-negara yang masih korup. Negara-negara yang dianggap bersih itu justru negara-negara yang bukan muslim. Misalnya Selandia Baru atau negara-negara Skandinavia. Bahkan ada penelitian yang mengatakan Selandia Baru, Norwegia, Finlandia atau Norwegia di Skandinavia itu adalah negara yang Islami. Coba bayangkan. Negara Islami itu justru bukan negara yang penganut mayoritasnya Islam. Kan memprihatinkan, Pak. Kalau begitu kan siapa yang kita minta untuk memperbaiki kondisi ini? Kan pemimpin, Pak. Terutama pemimpin negara. Barulah pemimpin-pemimpin rakyat atau pemimpin-pemimpin informal seperti Ustadz dan Tati. Pokoknya saya nanti dorong terus Ustadz untuk berbuat banyak bagi negeri ini. Amin. Amin. Tar, itu kok ada tiba-tiba ada bilang-bilang Ayanamun, apa itu? Ayanamun. Saya presentasi buku, bedah buku di Islamic Book Fair. Di Islamic Book Fair, ya, Islamic Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, setelah presentasi ada orang mau menyerahkan buku ke saya, mau foto. Itulah YouTubers Instagram Ayanamun. Lalu foto, hanya itu saja, Bang. Nggak Hanya pernah itu lagi saja. Nggak pernah komunikasi setelah ini. Ya, tapi kan kalau Tuhan menjadikan jodoh Ustadz kan nggak apa-apa juga. Itu Bang Rafli nampaknya mancing-mancing juga itu. kan jodoh kan di tangan yang maha kuasa, Tat, ya kan? Mudah-mudahan Ayanamun mendengarkan ini kan, ya kan? Nah, gitu. Ini nanti dipotong netizen lagi nih Bang Rafli. Oh jangan, kita nanti kasih timernya. Jadi kelihatan tuh kalau potongan kan. Kita kasih timer. Kalau ada kasih timer kan nggak boleh dipotong-potong. Tapi Tat, apapun hidup ini, Nabi pun kan Tat juga penuh dengan fitnah kan. Ya. Bahkan Nabi Muhammad saja berawal-awal dakwah, khalifah juga begitu kan. Jadi kalau kita manusia biasa ini penuh dengan makian, kedengkian, buzzer, itu menurut saya latihan juga untuk menjadi manusia kuat. Saya malah bilang begini, Tat. Calon pemimpin ke depan itu, entah itu namanya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, harus rajin-rajin baca komen media sosial. Karena kejam sekali soalnya. Ya kan, Tat? Kita kadang-kadang dikatain nggak karu-karuan coba. Kelihatan bodoh sekali kadang-kadang kita dilihat di komentar-komentar netizen itu. Begitu kita lihat berapa followersnya? 10. Ada yang 1 followernya. Ini kayaknya baru dibuat. Instagram itu yang haters tuh kebanyakan postingnya kosong, Bang. Iya makanya. Jadi postingnya nggak ada. Karena memang ada usaha-usaha yang begitu itu. Jadi memang menawarkan untuk menjadi buzzer. Nah, boleh kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya katakanlah kelompok-kelompok lain ya. Saya mengatakan bukan boleh. Masih masuk akal. Tapi kalau negara yang menyewa buzzer itu untuk menyerang balik mereka yang mengkritik negara, waduh luar biasa itu, ya kan? Kita lihat memang kadang-kadang kalau kita sudah bicara tentang pro dan kontra ini hampir tidak masuk akal semua kadang-kadang, ya kan? Kita nggak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi benar semua, tapi nggak bisa juga bilang salah semua, benar nggak tahu? Pasti ada benarnya dan ada salahnya. Nah benarnya ya biarlah yang memuji itu pembantu-pembantunya, masa kita juga ikut muji? Kalau kita juga ikut muji, siapa yang mengkritik, kan begitu? Jadi apa yang tidak kita kritik berarti kita puji, itu saja kan? Jadi kalau kita tidak misalnya ngomong tentang A berarti B setuju kita. Nah, jadi sebenarnya jadi pemimpin itu harus tahan banting, tahan kritik. Memang
Kalaupun kita sebagai manusia begitu membaca, kita dibodoh-bodohin orang kan, dikatain pelacur politik, dikatain monyet dan lain sebagainya. Panas juga awal-awalnya. Tapi begitu saya membayangkan Ustadz Abdul Somad, langsung ketawa saya. Panas bang Rafli. Apalagi kalau biasa minum cuko. Minum cuko. Tapi ini juga penting tuh buat Ustadz. Kenapa? Karena ulama ini, Ustadz ini memang kan potensial orang yang bisa anti kritik. Kenapa begitu? Karena kan dalam setiap pertemuan-pertemuan dia akan ditinggikan derajatnya. Orang yang didengar. Jadi dia tidak biasa mendengar. Nah, Ustadz Abdul Somad walaupun sudah tinggi, ya kan, tinggi melambung, jangan lupa daratan, tetap begitu, ya kan, gitu. Jadi walaupun sudah tinggi melambung, jangan lupa daratan. Saya bisa bikin ini kan, di raga manusia ada lambung. Disitulah sering ada setan. Walaupun Ustadz tinggi melambung, tapi jangan lupa daratan. Masya Allah. Itu baru berapa detik saya bikin pantunnya, Ustadz. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di hari Jumat. Anak raja membeli katun dibeli di hari Jumat. Nampaknya acara Dr. Lefri Harun, tapi Abdul Somad yang dapat nasihat. Oke. Saya bisa juga ini. Dulu sebentar. Dulu kampret sekarang kadrun. dulu kampret sekarang kadrun, ya kan? Memang Abdul Somad yang untung di acara Lefri Harun. Mantap, Pak. itu pantun-pantun yang harus disusun lagi. Tapi saya bisa susun lagi pantunnya. Ustadz, terakhir mungkin Ustadz ingin memberikan semacam prinsip-prinsip dalam hidup bernegara, terutama menghadapi kekuasaan ketika berkuasa dan lain sebagainya, dan mungkin Ustadz bisa menyampaikan doa, melantunkan doa ya, atau memanjatkan doa. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan dengan saya, Tad. Tapi kalau ingin didiskusikan lagi, wah, dengan senang hati, Tad. Jangankan 2 jam, 2 hari 2 malam pun saya layani, Tad. Masya Allah. Dunia ini panggung sandiwara. Lagunya Bang Refli hafal. God bless. Ahmad Albar. Ahmad Albar. Jadi isinya itu dari dulu ya itu saja. 4 isinya. Yang pertama, penguasa yang otoriter, Fir'aun. Orang kaya yang pelit, jahat, Qarun. Ada orang berilmu tapi tidak punya integritas, namanya Haman. Dan namanya disandingkan dalam Al-Quran. Haman dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman. Fir'aun dan Haman. Ini orang-orang cerdas tapi tidak punya integritas. Dan ada di sana anak muda, pejuang kebenaran yang selalu teraniaya. Namanya Musa. Oke. Keempat ini akan selalu ada dalam setiap generasi dan bangsa. Tinggal kita memilih peran, apakah ingin menjadi Fir'aun, atau ingin menjadi Qarun, atau ingin menjadi Haman, atau ingin menjadi Musa. Hidup adalah pilihan, dan saya pikir kita tidak sesoleh Musa, tapi paling tidak kita menapaki jalan-jalan Musa. Mudah-mudahan saya dan Bang Rafli dipertemukan di tempat yang baik, dan nanti kita akan bersama orang baik di tempat paling baik, dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas permintaan Bang Rafli, di akhir majelis saya berdoa,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kami Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'annal ghala wal waba. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, bil khusus wabah COVID-19 corona ini ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, pemimpin-pemimpin kami jadikan mereka adil dan amanah. Allah maj'alhum umana'aka ala ardika, jadikan mereka orang-orang yang amanah di atas muka bumimu, karena tanggung jawab mereka begitu besar ketika menghadapmu nanti ya Allah. Allah mahtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan kau tutup dengan su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada Bang Dr. Refli Harun. Mohon maaf atas segala kesilapan saya, tata bahasa bicara saya yang tidak berkenan di hati. Allah yang membalas segala kebaikan Bang Refli beserta keluarga, beserta kru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya merasa sudah kurang ajar dengan Ustadz ya. Saya lebih tua usia saja, tetapi kan di dalam pengalaman hidup, dalam membina umat, Ustadz adalah orang besar, orang yang banyak pengikutnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, apalagi terkesan mengajari. Mohon maaf, jamaah Ustadz Abdul Somad jangan marah ya. Marah boleh, yang penting subscribe. Jadi jamaah Ustadz Abdul Somad, jangan lupa juga subscribe Refli Harun, subscribe juga Ustadz Abdul Somad, dan mudah-mudahan kita tetap bisa menebar kebaikan. Itu saja, Tat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.